Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Diana Raisa Meswari dari kelas 1011 ingin menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Ada konsep berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi, kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Abstraksi membantu kita fokus pada bagian penting dari masalah dan mencari solusi lebih efisien. Yang kedua ada algoritma desain, proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada dekomposisi, proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih mudah dan terstruktur. Yang keempat, ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. Adapun manfaat dan tujuan berpikir komputasional. Yang pertama, memecahkan masalah. Berpikir komputasional dapat membantu memecahkan masalah yang rumit dengan cara yang efektif, terstruktur, dan dapat diulang. Yang kedua, melatih otak. Berpikir komputasional dapat melatih otak untuk berpikir secara logis, kreatif, terstruktur, dan matematis. Yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Berpikir komputasional dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, ada mengamati masalah. Berpikir komputasional dapat memudahkan seseorang untuk mengamati masalah dan menemukan solusi. Yang terakhir ada menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penyusunan perencanaan liburan. Berpikir komputasional memiliki karakteristik, yaitu memecahkan masalah, analisis data, desain algoritma, keterampilan abstraksi, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan penggunaan logika, dan kolaborasi. Selanjutnya ada searching. Searching adalah pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Adapun beberapa metode pencarian data adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian statis dan dinamis. Pada pencarian statis, banyak rekaman yang diketahui dianggap tetap. Sedangkan pada pencarian dinamis, banyak rekaman yang diketahui bisa berubah-ubah disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Yang kedua, ada pencarian sekuensial dan binar. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak dan tidak terurut. Pencarian binar digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut dan memiliki tambahan berupa pencarian beruntun dengan sentinel jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen terakhir. Yang ketiga, ada pencarian internal dan eksternal. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar, misalnya dalam cakram magnetis. Adapun sorting, yang merupakan proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Teknik pengurutannya ada 1. Selection sort, mengurutkan data berdasarkan keinginan yang teret maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Selection sort dibagi menjadi 2, yaitu selection sort metode sekali dan selection sort ascending. Yang kedua ada bubble sort. Prosesnya adalah dilakukan dengan pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus, hingga dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah turut. Quick start, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, DVD, memilih rangkaian data menjadi subangkatan ALX-1 dan ALG+1, di mana sebab elemen ALX-1 adalah kurang dari atau sama dengan ALY, dan setiap elemen pada ALGZ adalah lebih besar atau sama, disebut sebagai elemen pivot. Yang kedua ada conware, mengurutkan
menempatkan elemen pada subrangkaian secara rekursif. Pada Quicksand, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah terjadi pengurutan elemen pada subarray. Yang terakhir ada merge sort, digunakan pada pengurutan berkas prinsip dan metode penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu label sehingga dalam keadaan urut. Algoritma merge sort dirumuskan dalam 3 langkah, berpola, divide, dan conquer. Yang terakhir ada tumpukan atau antrean. Proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Yang pertama, antrian atau queue. Antrian sebagai struktur data yang memiliki FIFO, prinsipal, first in, first out, artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Pada antrian, terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head and tail. Yang kedua ada tumpukan atau stack. Penyisipan selalu dilakukan di atas, dan penghapusan selalu dilakukan pada top. Dua operasi dasar pada stack adalah push, operasi pemasukan elemen dalam stack, dan POP, operasi pengambilan suatu elemen dari dalam stack. Stack termasuk list linier yang dikenali, elemen puncaknya, dan aturan penyisipan serta penghapusan elemen tertentu. Sekian penjelasan dari saya tentang berpikir komputasional. Bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.